Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas tentang sujud syukur dan sujud sahwi. Mohon maaf karena satu dan lain hal gangguan di alat di kamera yang mengikuti secara online di YouTube Al-Ikhlas Studio barangkali belum bisa mendapatkan materi sebelumnya, materi tentang sujud syukur dan sujud sahwi. Insyaallah kita akan coba buat recap materinya nanti dibuka di YouTube, di kanal YouTube Al-Ikhlas Studio. Nah, kita sekarang masuk di bab baru, yaitu bab sholatul jamaah, bab sholat jamaah. Secara umum kita tahu pentingnya sholat berjamaah, hukumnya sholat berjamaah, tapi coba akan kita pelajari lebih rinci secara berurutan, terutama dari sisi afdoliyahnya. Mungkin nanti yang sudah tidak kalah penting tentang kaum perempuan. Jadi bagaimana kaum perempuan berjamaah. Kita mulai dulu, saya mulai dari judul babnya sholatul jamaah. Sholatul jamaah sunnatun muakkadatun warada fi fadliha ahaditsun katsirah nazkuru ba'daha fi mayan. Sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Khususnya yang dimaksud di sini dalam sholat fardu. Adapun di dalam sholat berjamaah, untuk sholat sunnah ya, boleh ya dilakukan, boleh tidak. Jumlahnya sedikit atau banyak. Ya. Nabi SAW pernah sholat 2 rakaat. Ya. Maka beliau kemudian ternyata sholat di belakangnya ada Ummu Sulaim. Ya. Di depannya Ummu Sulaim ada Anas yang berdiri di samping kanan Nabi SAW. Ummu Sulaim dan Ummu Haram itu ada di belakang Nabi SAW. Baik. Sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, khususnya untuk sholat. Wow. Tentang keutamaan sholat berjamaah di sholat fardu ini ada banyak hadis yang bisa disebut diantaranya adalah pertama An ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah muttafaqun alaih. Hadis ini sudah populer. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama, lebih banyak pahalanya tentu saja dari sholat sendirian.
Lebih utamanya itu 27 derajat. 27 tingkat. Dalam riwayat yang lain Abu Hurairah menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa suqihi 25 dhi'fan wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhriju illa as-shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa hutta 'anhu biha khati'atun fa idza shalla lam tazal al-malaikatu tusalli 'alaihi ma dama fi musallahu ma lam yahduth Allahumma salli 'alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tadhara as-salah muttafaqun 'alaihi wa hadza lafzul Bukhari." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda, salatnya seorang laki-laki dengan berjamaah itu membuat dilipat gandakannya salat tersebut dalam pahala dibanding salatnya di rumah atau di pasar. Nah, ini kan penting. Ternyata orang itu kalau tidak berjamaah, kalau nggak di rumah ya di tempat kerja gitu ya. Mau itu nggak jamaah itu mau siji nang omah, nah yang kedua di tempat kerja. Kalau dulu tempat kerjanya di pasar. Berapa kali lipat? 25 dhifan. Jadi 25 kali lipat. Dan demikian itu caranya adalah idza tawaddu'a, apabila dia berwudu fa ahsanal wudu, kemudian membaguskan wudu, tsumma kharaja ila masjid, kemudian dia keluar ke masjid. Ini juga menjadi catatan bagi kita. Biasakan wudunya itu di rumah saja. Ya kecuali karena kita dalam perjalanan, mungkin dari rumah sudah wudu tapi sampai masjid batal gitu ya. Tapi sebisa mungkin sejak dari rumah itu berangkat dalam kondisi sudah wudu. Kemudian dia tidak keluar setelah berwudu tadi itu. Tidak ada yang membuatnya keluar kecuali adalah sholat. Ya. Maka lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun. Maka dia tidak melangkah satu langkah pun, dari rumah, tentu saja dalam keadaan berwudu, kecuali akan diangkat untuknya dengan langkah tersebut 1 derajat. Cukupkah? Buatan, masih ada lagi bonusnya. Wa hutta anhu biha khati'atun. Dengan langkah tersebut, setiap langkahnya akan dihapus 1 dosa. Itu baru melangkah ke masjidnya. Fa idza shalla, maka apabila dia kemudian sholat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Kalau dia sholat, malaikat akan tetap berdoa kepadanya selama dia di musholanya, di tempat sholatnya. Di tempat sholatnya itu yang paling mudah dipahami ya di tempat duduknya. Salam, ya tetap belum bergeser, itu di musholanya. Tapi kalau mau dipahami lebih luas, ya selama di masjid. Selama di masjid. Dan syaratnya malam yahdus, selama belum apa doanya malaikat kepada orang tersebut setelah dia sholat, selama dia masih di tempatnya, selama dia belum berhadas atau belum batal? Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu. Itu doanya malaikat. Kalau doa kita ya kan kemungkinan diterimanya sih kita nggak tahu persentasenya. Kalau malaikat kan hampir ya bisa dikatakan makbul ya. Wala yazalu fi sholatin man tadhara shalah.
Nah, itu kalau mau dia tetap bertahan di situ, atau mungkin berangkatnya lebih awal selama nunggu waktu sholat, maka dia tetap dinilai sholat terus. Wala yazalu fi sholatin man tadhara sholat. Ini ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hanya lafadznya ini adalah dari Imam Bukhari. Baik, itu yang kedua hadisnya. Yang ketiga dari Abu Hurairah juga, qala anhu qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ini juga sering kita baca. Wa qala ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Masala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu rakhisa lahu fa yusalli fi baitihi. Farakhasa lahu. Falamma walla ta'ahu faqala lahu hal tasma'u nidaa bis shalah qala na'am qala fa'ajib. Rawahu Muslim. Datang kepada Nabi seorang yang buta. Kemudian bertanya, wahai Rasulullah, saya ini enggak punya orang yang menuntun saya ke masjid. Oleh karena itu saya minta diberi rukhsah supaya tidak perlu datang ke masjid untuk sholat, cukup sholat di rumah saja. Maka Rasulullah SAW memberi kepada orang tersebut keringanan, rukhsah, silakan di rumah sholatnya. Falamma walla da'ahu, tapi ketika orang itu sudah berpaling, Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, hal tasma'u nida bis sholat, sampean dengar panggilan sholat enggak? Qala na'am, orang tersebut menjawab, ya wahai Nabi. Qala, maka beliau berkata lagi, fa'ajib, maka datangi. Ya. Jadi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagi sebagian ahli fikih, bagian ulama, menjadi dasar untuk mewajibkan sholat berjamaah, khususnya bagi laki-laki. Ya. Meskipun pendapat yang paling umum, ya, hukum sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Hadis nomor 3. Hadis nomor 4. Nang kene sing iso nglakoni ngeten iki Pak Disoto. Surosoto tak ketok tapi teko. Ya. Sing liyane kan ora mergo ketok. Mergo ketok kan wis lumrah ya. Di masjid itu lumrah. Yang enggak bisa melihat tapi sampai masjid itu Pak Disoto begitu. Ya. Kan angel golek sing ngono. Nek sing melek-melek ngono wis mboten aneh ya. Baik. Kalau yang kelihatan, yang bisa melihat sampai ke masjid itu sudah enggak aneh, wajibnya begitu. Baik, kita geser ke hadis nomor 4. Wa anhu radhiyallahu anhu, juga dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini juga populer hadisnya. Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fa yuhtatabu thumma amura rasulan fa umman nas thumma khalifahu ila rijalin wa uharriqa alaihim biyutahum muttafaqun alaih. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, di genggamannya, sungguh saya itu punya cita-cita. Himmah itu cita-cita. Saya punya cita-cita. Saya punya angan-angan, gambarannya gitu. Jadi Rasulullah SAW hanya memberikan gambaran. Jadi tidak sampai melakukan. Ya. Rasulullah hanya memberi gambaran dengan kalimat itu tadi ya. Sungguh saya ingin sekali. Ya. Itu untuk nyuruh orang mengumpulkan kayu bakar. Ya.
Juga ingin sekali untuk di sisi lain meminta orang lain selain diri saya sendiri ngimami sholat. Biar saya nggak sholat, maksudnya Nabi biar saya nggak sholat jamaah, maksudnya bukan saya yang ngimami. Saya ingin sekali saya kumpulkan orang, saya minta orang kumpulkan kayu bakar di satu sisi, di saat yang sama saya minta orang untuk gantikan saya ngimami sholat. Kemudian saya akan meninggalkan jamaah itu untuk pergi ke tempatnya beberapa orang laki-laki, dan dengan kayu bakar itu saya akan bakar rumah-rumah mereka. Jadi ini menjadi penekanan khusus bagi kaum laki-laki. Karena itu nanti dalam bab sholat jamaah kita akan tahu bahwa Nabi melihat ada orang yang baru datang terlambat, sing mari sholat di kamar ngancani, wes sampai sholat. Gitu ya. Atau menyuruh sahabatnya sudah sholat bersama dengan Nabi, mau pulang ke kampungnya, nanti sampai kampungmu sholat tomane orang-orang di kampungmu sampai imami sholat gitu ya. Jadi nanti ada beberapa pembahasan tentang itu, yang intinya khususnya yang laki-laki memang diminta kalaupun gak umum sampai ngejak wong liya. Saya itu biasanya ngejak Aida gitu ya, paling gampang itu ngejak anak-anak kayak duit 5.000 seneng gitu ya, kasih uang 5.000 Aida. Kalau nggak ada karena terpaksa lebih kecil lagi, anak saya sendiri yang laki-laki gitu ya. Kalau bisa kan ngajak yang besar gitu ya, ngajak yang besar sing relatif sudah tamyiz, sudah mumayyiz itu Aida. Baik, itu hadis nomor 4 tentang bagaimana sholat berjamaah. Nomor 5, wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala man sarrahu ay yalqa Allah ta'ala ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i shalawati haitsu yunada bihinna fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum wa laqad ra'aytuna ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama fi as-saff. Jangka panjang Abdullah bin Mas'ud menceritakan Ibnu Mas'ud berkata, bukan Rasulullah SAW, tapi ini nanti menyebut nama Nabi SAW. Hadis semacam ini bisa dianggap hadis yang marfu secara hukum. Secara hukum nyambung dengan sampai Nabi SAW. Siapa yang senang ketemu Allah Subhanahu wa taala besok dalam keadaan muslim, besok tentu saja ketika meninggal ya, dalam keadaan muslim, hendaklah seseorang memelihara, menjaga sholat 5 waktu, yang dengan sholat 5 waktu itu orang dipanggil melalui azan ya. Maksudnya siapa yang senang ketemu Allah Ta'ala dalam keadaan muslim ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mati, wafat, hendaklah dia menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Gitu ya. Ini maksudnya. Karena seluruhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan kepada nabi kalian, kepada Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah petunjuk, dan sungguh sholat fardu 5 waktu berjamaah itu termasuk dari sunnah-sunnah petunjuk beliau. Karena kalau kalian sholat di rumah-rumah kalian sendiri, seperti orang yang ini tadi ketinggalan kauman sholat ini, ya,
sehingga dia sholat di rumahnya ijen sendirian, maka sungguh kalian sudah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan kalau kalian sudah meninggalkan sunnah Nabi, pasti kalian akan salah. La dolaltum. Diarani sesat itu gak gelem ya wis. Pasti kalian akan salah. Ya. Dan pada masa kami, kata Abdullah bin Mas'ud, mboten enten sing napa jenenge? Bukan hanya kari, tapi gak kuman sholat jamaah kecuali orang munafik. Ya. Maklum nifak, yang nifaknya, kemunafikannya itu sudah diketahui orang banyak. Ini kan apa? Ya. Baik, itu tentang pentingnya salat berjamaah menurut hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula dari Abu Darda, hadis yang terakhir. Kalau ayatnya biasanya yang dipakai untuk menjadi dasar sholat berjamaah itu surat Al-Baqarah ayat 43. Hanya saja di sini tidak disebut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ta'u ma'ar rafi'in. Dan tegakkan sholat, bayar zakat, rukuklah kalian bersama orang yang rukuk. Maksudnya rukuklah kalian bersama orang yang rukuk, sholatlah berjamaah. Itu maksudnya. Kalau dari tadi itu yang kita baca adalah hadis-hadis Nabi saja. Ya, sabda Rasulullah SAW. Yang terakhir itu justru pernyataannya Abdullah bin Mas'ud, meskipun bisa disebut memang bersumber dari Nabi. Baik. Kita lanjut hadis yang terakhir dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia pernah menceritakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim shalah illa qad istahwadha 'alaihim syaitan fa 'alaikum bil jamaah fa inna ma yakulu dhikru min al-ghanamil qasiyah." Jadi kata Rasulullah SAW, ya, kalau ada 3 orang dimanapun itu, bisa di satu kampung, bisa di tempat yang terpencil, pokoknya nang dia termasuk di perjalanan, kok tidak sholat berjamaah, kok nggak ada sholat jamaah, 3 orang, sudah ada 3 orang, kok tidak sholat berjamaah, kok sholatnya sendiri-sendiri, itu pasti menjadi santapannya setan, dimakan setan. Oleh karena itu kalian harus sholat berjamaah, karena apa namanya, kan musang itu ya, apa kalau serigala, karena serigala itu mesti kalau mau memangsa kambing yang dimangsa yang sendiri, ya. Baik. Nah, ini yang menarik. Bagaimana kaum perempuan? Tadi kan sejak awal itu kan untuk yang laki-laki. Ada isyarat ke sana. Bagaimana yang perempuan? Bagaimana ibu? Nomor 1. Ya. Ini sub pembahasannya. Hudurun nisa'il jama'ah fil masajid wa fadlu sholatuhunna
wujuhun sholatihinna fi buyutihinna. Babnya memang judulnya hadirnya kaum perempuan berjamaah di masjid dan keutamaan sholat mereka di rumah. Ini maksudnya keutamaan mereka sholat di rumah seperti apa nanti saya jelaskan. Ya juzulin nisa'il khuruj ilal masajid wa syuhudil jamaah bisyartin ayyatajannabna ma yuthiru syahwat. Boleh kaum perempuan, kaum ibu itu keluar, ya, bisa kaum perempuan, bisa ibu, bisa masih remaja ya, untuk keluar ke masjid-masjid dan mengikuti sholat berjamaah dengan syarat mereka bisa menjaga diri, menjauhkan diri ya dari hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat. Wa yad'u ilal fitnah, bisa menjaga diri dari perkara yang justru bisa mengundang fitnah. Minaz zinati wat tibi, di antaranya melalui perhiasan sing mencolok, mungkin sing ngejreng, mungkin apa saja lah. Wat tib termasuk apa namanya? Tib parfum gitu ya. Jadi yang biasanya bisa mengundang fitnah, bisa membangkitkan syahwat, itu adalah pakaian yang ngejreng, pakaian yang mencolok, termasuk parfum yang mengganggu, menyengat gitu ya. Fani bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'un nisaa yakhrujna ila masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Nabi SAW bersabda, jangan kamu larang kaum perempuan datang ke masjid, keluar untuk masuk ke masjid, datang ke masjid, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Kalimat yang kedua ini nanti akan saya jelaskan alasannya. Sehingga secara umum tetap kaum perempuan itu kalau menurut yang saya pahami itu tetap memiliki keutamaan untuk datang ke masjid. Sholat berjamaah itu ada keutamaannya, termasuk bagi kaum perempuan. Tapi lebih baik di rumah itu karena ada sebab. Nanti kita bahas. Saya lanjut dulu. Wa Nabi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u ima Allahi masajid Allah wal yakhrujna safalatin. Kata Rasulullah SAW, jangan kamu larang ima Allah. Di sini ada penjelasan apa yang dimaksud ima Allah. Ya. Ima Allah itu jam'u amah. Amah itu kalau duduk budak-budak perempuan. Jangan kamu larang, bahkan budak juga nggak boleh dilarang datang ke masjid. Tetap punya keutamaan. Kalau sekarang mungkin nggak ada budak ya sekarang namanya ART, asisten rumah tangga. Cek halus mau kalimat, betul apa terserah kalimat. Habib mau kalimat yang halus. Jangan kamu larang kaum perempuan, gampangannya begitu ya, dari masjid-masjid Allah. Tapi wal yakhrusna, hendaklah mereka keluar ghairu mutatayyibatin, tanpa pakai parfum. Gitu ya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana isya'al akhirah. Siapapun perempuan yang pakai bukhur niku aromat rapi. Jadi parfum yang dibakar. Parfum itu macam-macam, disemprot ada, dibakar ada. Ya, siapapun perempuan yang pakai bukhur, ya jangan ikut sholat isya bersama kami. Gitu ya kata Rasulullah SAW.
Jadi kalau mungkin sekarang juga sudah banyak ya apa namanya keluarga baru itu untuk membangkitkan apa namanya perasaan yang enak gitu ya, suami istri di rumah dibakarkan apa namanya itu tadi aromaterapi. Aromaterapi wis tuwek-tuwek ini wis sambune palsem ae itu palsem gak apa-apa. Kalau pengantin baru aromaterapi ini sesuai. Lagian kalau yang tua-tua dikasih aromaterapi itu mas palsem aja cukup. Tapi Rasulullah SAW itu tahu gitu ya. Siapa saja perempuan yang pakai parfum itu maksudnya jangan ikut datang ke masjid. Apalagi ya gennya orang-orang sana ya beda. Libidonya nggak sama, gennya nggak sama. Tak kenean nek ambu wangi gitu ya. Tak kenean. Baik. Saya lanjut, saya baca kesimpulannya saya Safi wal afdal lahum as-salat fi buyutina. Ya. Dan yang afdal lebih utama bagi kaum perempuan itu salat di rumah. 5 rawahu Ahmad wa Tabrani berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Tapi kalau kita lihat nanti secara keseluruhan, saya kurang sepakat dengan kesimpulan ini. Ya, kurang sepakat dengan kesimpulan ini. Ada riwayat, ya, dari Ummu Humaid As-Sa'idiyah, namanya Ummu Humaid As-Sa'idiyah. Ya ini sahabiah. Annaha ja'at ila Rasulillah SAW. Ummu Humaid ini pernah datang kepada Rasulullah SAW. Faqalat kemudian ngomong. Jadi kan langsung ngomong kan? Ini orang lain, ya orang lain datang kepada Rasulullah SAW. Kan bukan makhluknya, orang asing, orang lain. Datang kepada Rasulullah SAW kemudian membuat pernyataan, statement, ngaku. Nopo aku ne Ummu Humaid ini. Ya Rasulullah, ini uhibbu sholata ma'aka. Wahai Rasulullah, kula niku nek salat kalian jenengan niku sawan. Nggih, sawan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi, "Qad alimtu aku wis ngerti." Cara saniki, mau Nabi kepengin ngomong rada iku dedek atau pede dedek. Aku lho gak sampean tok sing seneng salat karo aku. Wong itu liyane pengin salat karo aku yo akeh. Gitu ya. Kira-kira begitu. Qad alimtu, saya sudah tahu. Tapi wa sholatuka fi hujratika khairun laka min sholatika fi masjidi qaumika. Sampean sholat di kamar sampean itu lebih baik daripada sampean sholat di masjid kaum sampean. Masjid kaum berarti masjid kampung. Masjid Nabi ini kan seneng kan sholat bersama Nabi, berarti kan sholatnya di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu masjid kota, itu masjid jami'. Di kampung-kampung itu ada masjid-masjid sendiri-sendiri. Cuma belum tentu dipakai untuk sholat Jumat. Oleh karena itu tidak dipakai berjamaah dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu kalau Jumatan, kalau sholat Id itu dari penjuru kampung itu datang semua ke Masjid Nabi. Gitu, Masjid Nabawi kalau sholat Jumat. Kalau sholat Id itu nggak cukup sholatnya di tanah lapang karena jauh, makanya nanti ketika sholat Jumat itu berbarengan dengan sholat Id, ya karena jauh, maka yang dari jauh-jauh tadi itu boleh tidak Jumat. Balik dong, gitu loh. Tapi yang di Madinah sendiri ya tetap sholat
Jumat, gitu ya. Itu nanti bab tersendiri tentang bolehnya tidak sholat Jumat ketika berbarengan dengan sholat Id. Itu nanti babnya begitu. Karena dari jauh-jauh datang, mari sholat Id pulang. Waktu Jumatan ya ada di tengah-tengah jalan, nggak boleh nggak Jumatan, begitu. Itu awalnya begitu. Nah, mereka datang ada 2 orang, ada 3 orang, ini kan macam-macam ya dari berbagai penjuru kampung waktu itu. Nah ini bab tentang itu. Tapi di sini umumnya dikasih tahu oleh Nabi SAW, sampai sholat di kamar lebih baik dari sampai sholat di masjid kampung sampai sendiri. Wa sholatu kafi masjidi qaumika, dan sholat sampai di masjid kaum sampean khairun laka min sholatika fi masjidil jamaah, lebih baik bagi sampean daripada sholat di masjid jamaah, di masjid jamaah, di masjidnya Nabi. Coba dianalisis. Kenapa kira-kira orang ini sholat di rumah lebih baik dari sholat di masjid kampung, atau kalau di sini di musola kecil? Sholat di musola kecil lebih baik dari sholat di masjid. Gitu. Apa omong ini masalahnya apa? Apa kira-kira masalahnya? Saya biasanya menganalisanya sederhana. Wong ini gak kenekan digumulno wong akeh tambah kakean gak? Kakean pola. Ngoten lho. Karuan dhewe ae, model ngene iki dhewe. Ada nggak yang begitu saat ini? Banyak. Mantan ustaz terkenal, tak usah saya sebut namanya lah. Wah, serombongan emak-emak, ya, ibu-ibu pengajian. Wah, mana ustaz ini kayak ngono, ini misalnya ya. Gitu. Saat jadi sing digoleki, duduk ngaji, ustaz repot ya ini. Oh, itu tuh teko omah nggih. Apa sing disiapno penampilan terbaik, kok ayo selfie untuk sate. Ya ngono iki masalah. Sing ngene-ngene niki sampean kok sholat nang omah. Iki gak usah sholat nang jopo. Lah kenekan. Ono ustaz populer titik apa meneh ganteng ngono ya kaya. Sinten? Ustaz Adi Hidayat misalnya. Wah, wis gak kenekan. Ya. Maka Nabi mengatakan, ini kan sudah ngomong, Nabi yang pulau ini rau komen soal kali sampean. Ini ngotot kemudian. Sholat jamaah kalau duduk karo aku langsung meskipun bisa juga karena cintanya kepada Rasulullah SAW, tapi kan susah orang itu duduk sopo-sopo. Nek mau lanang ngomong nang Nabi, saya mencintai Nabi, itu kan gak mungkin cinta itu kan. Ya cintanya kan cinta karena Nabi kan gitu ya. Tapi kalau seorang perempuan ngomong begitu kepada Nabi SAW, mungkin dua, ya, karena mencintai karena Nabi, ya karena utusan Allah, juga bisa jadi mencintai karena syahwat kan gitu ya. Nah, itu bahaya. Dan Nabi mengatakan saya tahu sampean senang aja nih, itu mau. Makanya Nabi mengatakan sampean sholat di rumah itu lebih baik daripada sampean sholat di rumah di masjid kampung. Sampean sholat di masjid kampung lebih baik dari sholat di masjid jami. Nah, makanya saya menilai istri-istri Nabi itu sholat ya berjamaah di masjid, gitu ya. Biasa Nabi ketemu sahabiyah yang sholat di masjid ngejak anak cilik itu biasa ya, itu kan yang apa namanya sholat di masjid ngejak anak cilik pipis ibunya gregetan, waduh anakku tak ajak nang masjid gregetan, itu ibunya mau marah Nabi sampai ngomong sudah gak usah dimarahi gitu ya, sampai muncullah pernyataan yang populer dari Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sampeyan sing enak, sing gampang ana mbek wong sing nang bumi.
dengan orang yang di bumi, nanti yang di langit akan memberi kalian rahmat. So gampang murang-muringan. Anak cilik pipis nang masjid, digendong Nabi pipis, ya kan? Wah, ibune gopo, waket Nabi nek pipis. Ya. Nabi gak lapo-lapo ibune gopo. Kan gitu ya. Itu dijewet aja anaknya kan gitu. Itu termasuk Nabi gendong cucunya Hasan Husain. Termasuk Nabi gendong cucunya dari anak beliau yang lain, itu dari Fatimah. Itu artinya anak-anak Nabi yang perempuan itu juga sholat ke masjid. Itu loh. Cuma hadis yang mendasari kaum perempuan lebih baik sholat di rumah itu siji alasannya jelas, karena ada kebiasaan kaum perempuan itu datang dengan penampilan yang berlebihan, dengan parfum yang apalagi disertai kalau ada orang yang punya niat macam-macam. Ya udah, gak usah sholat nang masjid yang niat, kan begitu. Jadi Nabi melarang orang datang ke masjid itu nggak hanya 1-2, termasuk istrinya beliau Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah binti Umar itu gara-gara mau pernah saya bahas tapi belum kita lewat, pernah saya singgung tapi belum kita itu itikaf, ya kan? Itikaf. Tahu Nabi mau itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aisyah minta Nabi kok kula izini melok itikaf, melok jenengan. Ya wis. Nah, itikafnya Nabi kan pakai tenda. Enggak banyak keluar masjid, ya di situ saja. Aisyah ya kepingin begitu. Dan rupanya istri Nabi yang lain ya kepingin, aku ya bojoku, aku ya kepingin masuk Aisyah tok. Hafsah ngomong nang Aisyah, aku ya kepingin, ya monggo, gak bisa nolak. Monggo, bikinlah ada Hafsah, ada Aisyah. Subuh-subuh Nabi keluar dari tempat intikafnya, ya, melihat ke arah belakang, kok banyak, kok nggak cuma satu di tempat softnya kaum perempuan, kok ada lagi. Ini siapa ini? Punya Hafsah. Iki koyoke gak niat itikaf, iki koyoke niat royokan bojone, kan repot ya. Terus ini buyar. Akhirnya Nabi sendiri nggak jadi itikaf Nabi di di qadha di hari setelah Ramadan. Jadi di bulan Syawal, awal bulan Syawal beliau itikaf. Jadi itikafnya gak sido Ramadan, Syawal. Nanti kita masuk bahasanya. Artinya apa? Orang tidak boleh datang ke masjid itu karena memang diantara niatnya itu yang harus diberesi dulu. Ya. Bukan tentang ini laki-laki atau perempuan. Nah, memang kaum perempuan itu lebih cenderung ya sulit tidak berhias, apalagi berlebihan itu. Akeh-akeh ngono, makanya itulah kenapa sholatnya kaum perempuan di rumah itu lebih baik itu karena itu. Tapi kalau bisa menahan diri tidak berhias secara berlebihan, tidak menggunakan parfum, keutamaan sholat berjamaah ya tetap diperoleh gitu. Itu saya kira pembahasan tentang sholat berjamaah bagi kaum perempuan. Jadi apa yang disampaikan Nabi SAW, sholat berjamaah, sholat di rumah lebih baik bagi perempuan di rumah itu, sholat di rumah lebih baik bagi perempuan itu ada kondisi, ada situasi. Oke, situasinya begitu. Sementara begitu, nanti di pertemuan akan datang kita bahas tentang sunnahnya sholat di masjid yang lebih jauh dan lebih banyak jamaahnya. Tapi itu juga ada sebabnya, sehingga tak perlu ado-adoan gitu ya. Aku kepingin jamaah nang Surabaya, bukan malah nggak boleh.
gitu ya. Nanti ada sebabnya, kita bahas itu nanti. Sunnahnya sholat berjamaah di masjid dengan jarak yang lebih jauh dan lebih banyak jamaahnya. Itu nanti ada sebabnya, kita bahas di pertemuan akan datang. Aku lupa lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.